Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang hukum acara perdata, di mana pada topik bahasan kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian asas-asas dalam hukum acara perdata dan juga sumber-sumber daripada hukum acara itu perdata itu sendiri, dan akan dilihat bagaimana perbedaan antara permohonan maupun juga gugatan. Nah, pengertian daripada hukum acara perdata itu sendiri adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan daripada hakim. Ya, jadi yang kita kenal, yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu hukum perdata adalah hukum materialnya, ya, dan hukum acara perdata ini adalah hukum formilnya. Ya, bagaimana hukum formil ini dia menjamin agar peraturan yang tertulis di dalam kitab undang-undang hukum perdata itu dapat ditegakkan di dalam peraturan atau di dalam pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu di mana? Bisa di dalam pengadilan maupun di luar daripada pengadilan itu sendiri. Selanjutnya adalah pada konkretnya kita mempelajari terkait dengan hukum acara perdata itu sendiri. Kita mempelajari secara lebih komplitnya adalah mempelajari bagaimana mengatur cara mengajukan sebuah gugatan, mengajukan sebuah permohonan ke pengadilan, lalu bagaimana tahapan pemeriksaannya, lalu sampai pada tahap persidangan, dan hakim menjatuhkan putusan dan pelaksanaan daripada putusan itu sendiri, atau yang sering disebut atau dikenal dengan istilah eksekusi. Nah, apa saja yang kita pelajari di dalam uh, membuat sebuah gugatan ataupun sebuah permohonan? Nah, di dalam sebuah gugatan ataupun sebuah permohonan itu pasti ada mempunyai sebuah tuntutan hak. Tuntutan hak itu adalah sesuatu yang kita mintakan ke pengadilan atau yang kita mintakan ke hakim untuk dapat dibuatkan atau dapat dikabulkan melalui putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut. Pada intinya itu, yang seperti tadi saya sudah jelaskan, bahwa di dalam hukum acara perdata ini, kita hanya mengenal dua bentuk ya. Bentuk yang pertama adalah gugatan, dan yang kedua adalah permohonan. Kalau gugatan itu, dia adanya dua pihak atau lebih. Dan pasti kalau gugatan itu harus mengandung sengketa. Ya, jadi ada sengketa, ada pihak tergugat, dan pihak penggugat, mereka mengajukan gugatan ke pengadilan, dan hasil daripada putusan hakim tersebut akan dijatuhkan dalam bentuk putusan. Sedangkan kalau permohonan tentunya tidak ada mengandung sengketa, artinya tidak ada permasalahan. Dan biasanya sengketa itu hanya satu pihak saja, ya. Biasanya diajukan ke pengadilan dalam bentuk permohonan dan hasil yang dikeluarkan oleh pengadilan tersebut adalah berupa penetapan. Contoh daripada gugatan itu sendiri adalah gugatan dengan prestasi atau juga gugatan perbuatan melawan hukum. Sedangkan kalau contoh dari penetapan itu sendiri adalah penetapan misalnya adalah adopsi atau pengangkatan anak. Nah, di dalam hukum acara perdata itu juga ada yang dikenal dengan istilah peradilan volunter dan juga peradilan kontentius. Ya, kalau peradilan volunter itu adalah peradilan yang tidak sesungguhnya. Kenapa dikatakannya tidak sesungguhnya? Karena di dalam peradilan volunter itu permohonannya itu tidak mengandung sengketa, ya. Dan di dalam peradilan volunter itu perbuatan hakim ya dalam perbuatan volunter itu merupakan perbuatan yang lebih kepada di bidang administratif,
ya, sehingga putusannya itu merupakan sebuah penetapan. Dan juga bagi peradilan volunter tidak memberlakukan tentang hukum pembuktian yang terdapat di dalam buku 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan kalau peradilan kontentius itu biasa dikenal sebagai peradilan yang sesungguhnya. Kenapa dikatakan sesungguhnya? Karena adanya sengketa yang diajukan ke pengadilan melalui gugatan. Ya, jadi dalam gugatan itu ada tergugat dan juga penggugat. Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap tergugat. Ya, dan ketika putusan pengadilan dikeluarkan, maka hasilnya adalah dalam bentuk putusan. Selanjutnya, sumber-sumber di dalam hukum acara itu sendiri ada 9. Sumber yang pertama berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dari Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Di dalamnya itu ada HIR dan juga RBG. Dan sumber yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 48 yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 itu tentang Peradilan Umum. Selanjutnya itu ada jurisprudensi atau keputusan hakim yang sebelumnya yang dijadikan sebagai sumber hukum, ya, khususnya dalam hukum acara perdata. Selanjutnya itu ada kebiasaan hakim di dalam memeriksa sebuah perkara. Selanjutnya itu ada perjanjian internasional, ya. Jadi misalnya perjanjian internasional ini adalah perjanjian kerjasama di bidang peradilan. Misalnya antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand, ya. Jadi instansi untuk Republik Indonesia itu adalah Direktorat Jenderal Badilum, Badan Peradilan Umum, sedangkan untuk Kerajaan Thailand itu adalah Office of Judicial Affairs of the Ministry of Justice. Nah, sumber yang berikutnya adalah doktrin atau ilmu pengetahuan atau pendapat-pendapat daripada ahli sebelumnya. Selanjutnya itu ada juga instruksi dan surat dari edaran Mahkamah Agung itu sendiri. Nah, sedangkan di dalam hukum acara perdata sendiri ada dikenal dengan 10 asas. Asasnya tersebut adalah hakim bersifat menunggu, artinya menunggu setiap perkara yang diajukan kepadanya untuk diadili. Artinya hakim tidak turun ke lapangan untuk mencari-cari perkara tersebut, tetapi dia menunggu di belakang meja untuk mengadilinya. Hakim pasif, selanjutnya itu hakim aktif. Aktif di sini artinya di dalam ruang sidang itu, hakim aktif untuk membuka dan menuntun jalannya perjalanan. Maksudnya perjalanan daripada sidang tersebut. Selanjutnya itu ada sidang terbuka untuk umum. Ya, artinya setiap sidang yang diadakan harus itu terbuka untuk umum agar publik bisa melihat dan juga bisa menimbang-nimbang keadilan yang diberikan dalam sebuah putusan. Selanjutnya mendengar kedua belah pihak, artinya hakim harus seimbang di dalam mendengarkan kedua belah pihak tersebut, baik pihak tergugat maupun pihak penggugat, tidak boleh berat sebelah, ya. Dan setiap putusan yang dijatuhkan itu harus disertai dengan alasan-alasan, ya, alasan-alasan pertimbangan hukum berdasarkan bukti-bukti yang sudah disampaikan dalam persidangan. Selanjutnya, ketika putusan tersebut dijatuhkan, harus ada dasar hukumnya, melihat daripada BW ataupun kitab peraturan perundang-undangan yang lain. Ya, selanjutnya itu beracara dikenakan biaya. Semua beracara dikenakan biaya di sini, artinya akan dikenakan biaya bagi orang yang melakukan perkara di pengadilan. Tetapi dapat juga gratis apabila orang tersebut adalah orang yang tidak mampu. Harus disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari kantor kelurahan. Selanjutnya, tidak ada keharusan untuk mewakili, artinya setiap orang itu bebas boleh beracara kapan saja dan sesuai dengan gugatannya tanpa harus memakai pengacara. Dia bisa perseorangan ataupun badan hukum yang maju mewakilinya tanpa butuh daripada bantuan seorang pengacara. Oke, sekian materi hari ini. Sampai jumpa
di pertemuan selanjutnya. Dan ini adalah nomor kontak saya dan juga email saya. Bisa dipakai kalau membutuhkan pertanyaan yang lebih lanjut. Bye-bye.